Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang pribadi yang sehat adalah kunci relasi yang sehat. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, memang kesehatan itu sangat menjadi persyaratan atau supaya kita itu bisa hidup dengan lebih nyaman. Bukan cuma sehat badani, tetapi juga sehat secara jiwani dan juga rohaninya, tentu saja gitu. Nah, di dalam relasi suami istri memang dibutuhkan kondisi yang sehat ini. Tetapi juga walaupun dia tidak menikah gitu Pak Paul ya, untuk relasi di dalam pekerjaan, di dalam bermasyarakat, itu pribadi yang sehat kan sangat dibutuhkan Pak Paul. Namun kali ini kita akan memfokuskan pembicaraan ini pada relasi suami istri. Nah, ini bagaimana Pak Paul pengaruhnya? Oke, jadi saya akan memulai dengan perkataan persiapan pesta pernikahan dapat dimulai beberapa bulan di muka, tetapi persiapan keharmonisan pernikahan tidak bisa ya. Persiapan keharmonisan pernikahan harus dimulai bertahun-tahun sebelumnya, secara tepatnya sejak kita muda. Sebab kunci persiapannya adalah pribadi yang sehat. Dan sebagaimana kita ketahui, pribadi yang sehat tidak muncul dengan sekejap. Nah, jadi kita akan melihat beberapa faktor yang mesti diperhatikan untuk membangun pribadi yang sehat yang diperlukan untuk menjalin relasi nikah yang sehat serta harmonis. Pertama, mengenal diri secara tepat dan menghargai diri sepatutnya. Setidaknya ada 4 dimensi dari mengenal diri, yakni mengenal kebisaan, mengenal kesukaan, mengenal keyakinan, dan terakhir mengenal misi hidup kita. Ya, mari kita kupas dan lihat kaitannya dengan pernikahan. Yang pertama, kita harus mengenal apa yang bisa kita lakukan dengan baik, apa yang bisa kita lakukan lumayan baik, dan apa yang bisa kita lakukan secara tidak baik. Sebagai contoh ya, saya bisa memahami cerita dan kehidupan orang dengan baik. Saya bisa menulis dan mengarang lumayan baik, tapi jika saya disodorkan persoalan teknik dan fisika, saya akan mengerjakannya dengan tidak baik, Pak Gunawan. Jadi, untuk mengenal diri dengan tepat dan menghargai diri sepatutnya, yang pertama adalah kita mesti mengenal kebisaan kita apa, kekurang bisaan kita apa. Tetapi ada banyak orang itu kadang-kadang sebenarnya dia bisa gitu Pak Paul. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia itu bisa. Tetapi juga ada orang yang nggak bisa, tetapi dia tidak tahu bahwa dia itu tidak bisa. Jadi seolah-olah bisa. Yeah. Yang sering kali kita jumpai adalah kalau orang itu diberi tugas selalu berkata, waduh saya ini tidak bisa apa-apa. Tolong cari yang lainnya. Padahal kita orang luar itu bisa melihat sebenarnya punya kemampuan ya itu. Nah, ini kan perlu ditumbuhkan Pak Paul. Betul. Nah, bagaimana itu Pak Paul? Memang masih ada keberanian untuk mencoba ya. Kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan tahu kita bisa apa enggak. Tapi memang kita juga mesti realistik ya, dengan tepat melihat apakah memang kita bisa apa tidak. Jangan sampai ya kita itu karena tidak mau menerima kenyataan kita terus berkata kita bisa. Nah, itu kan juga akhirnya menyusahkan orang-orang lain. Nah, jadi memang penting kita mencobanya Pak Gunawan. Setelah mencobanya, kalau memang tetap kita nggak bisa, ya udah kita akui kita nggak bisa. Jadi kalau kita nggak bisa, namun dengan pelatihan kita akan makin bisa, ya silakan kita coba ya untuk meningkatkan kemampuan kita dengan melatih diri supaya akhirnya kita bisa. Ya, dan Bapak tadi kan katakan ini harus dimulai sejak muda. Artinya peran orang tua di sana itu cukup besar untuk menumbuhkan pengetahuan di anak itu bahwa kamu bisa di dalam bidang hal-hal seperti ini, kamu bisa. Betul. Jadi sebetulnya orang pertama yang seharusnya menjadi cermin si anak ya untuk mengetahui dia bisa apa, nggak bisa apa adalah orang tuanya. Nah, sudah tentu penting orang tua itu tuh menyampaikannya dengan positif, bukan dengan merendahkan. Kita tahu ada orang tua yang seringkali itu merendahkan anaknya, dikit-dikit mengatai anaknya bodoh lah, tolol lah.
Nah, itu nggak akan membantu si anak mengembangkan kepercayaan diri, dan terutama nggak akan menolong si anak mengenal dirinya dengan tepat. Jadi ada anak-anak yang karena dari kecil udah mendengar komentar orang tua yang buruk tentang kebisaannya, akhirnya berpikiran dia memang seburuk itu, nggak bisa apa-apa, dan akhirnya nggak pernah berani mencoba apa-apa. Iya. Selain kebisaan apa Pak kalau faktornya? Untuk mengenal diri juga diperlukan kita ini tahu kesukaan kita dan ketidaksukaan kita. Memang ada kalanya hal yang kita sukai adalah hal-hal yang bisa kita lakukan dengan baik, dan sebaliknya hal-hal yang tidak kita sukai adalah hal-hal yang tidak dapat kita lakukan dengan baik. Namun sesungguhnya tidaklah selalu demikian. Kadang kita menyukai sesuatu yang belum tentu dapat kita kerjakan dengan baik, dan sebaliknya kita tidak menyukai hal-hal yang dapat kita kerjakan dengan baik. Jadi berkaitan dengan kesukaan, tidak selalu kita harus bisa melakukan sesuatu yang kita sukai. Terpenting adalah kita tahu apa yang menjadi kesukaan dan ketidaksukaan kita. Sebagai contoh ya, musik adalah kesukaan saya, tapi saya tidak bisa bermusik dengan baik, biasa-biasa saja. Sebaliknya, menghitung bukanlah kesukaan saya, tapi ya saya bisa melakukannya dengan lumayan baik. Kesukaan saya, misalnya yang lain adalah film yang penuh misteri dan aksi, serta membaca buku biografi. Sedang ketidaksukaan saya adalah membaca buku fiksi dan menonton film kartun. Jadi dalam hidup ini penting kita tahu apa kesukaan kita, apa ketidaksukaan kita. Ini nanti menolong kita mengenal diri kita, dan nanti kita akan lihat ini nanti berdampak pada pernikahan kita pula. Iya. Sebelum kita memasuki jenjang pernikahan, tetapi kan kita itu mesti punya hobi atau punya kesukaan tertentu yang berguna untuk masa jangka panjang itu. Kalau nanti tua kita masih bisa menekuni kesukaan kita itu, Pak Paul. Seperti tadi Pak Paul katakan membaca atau menonton, itu kan satu kesukaan yang harus terus dikembangkan gitu Pak Paul ya. Betul. Apalagi dalam pernikahan ya, kalau kita ini sama sekali nggak tahu kita suka apa, ya nggak bisa nggak, itu nanti akan menyusahkan bukan saja kita, tapi pasangan kita ya. Kalau kita juga nggak tahu ketidaksukaan kita apa, nanti juga repot, karena pasangan kita nanti jadi bingung dengan kita. Jadi betul, kita perlu tahu kesukaan kita, perlu tahu ketidaksukaan kita, sebab ini adalah bagian kehidupan pernikahan yang memang penting. Ya, cuman memang kadang-kadang kesukaan itu bisa berubah-ubah gitu. Bisa. Pada suatu saat tertentu kita kesukaannya misalnya aja bersepeda gitu, tapi nanti kondisi tidak memungkinkan ya tidak lagi bisa bersepeda. Yang lainnya apa Pak? Mengenal diri juga berarti mengenal keyakinan diri kita. Seyogianya lah kita tahu apa yang kita yakini, apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan salah, agar kita tidak hanyut diseret arus. Bila kita tidak tahu, maka kita akan selalu mengikuti arah kehendak orang di sekitar kita, atau sering bingung dan ragu. Sebagai contoh ya, saya berkeyakinan oleh karena istri dan anak saya adalah orang terdekat yang Tuhan percayakan kepada saya, maka tanggung jawab saya yang utama adalah mereka, bukan orang lain. Nah, keyakinan ini telah memandu saya dalam menjalani hidup dan mengambil banyak keputusan. Ini apakah yang Pak Paul katakan ini seperti percaya diri gitu Pak Paul? Bukan, ini adalah keyakinan dalam pengertian seperti nilai-nilai yang kita ini yakini, hal-hal yang penting. Ya, contohnya apa Pak? Yang tadi saya singgung adalah misalkan saya meyakini bahwa keluarga penting, dan keluarga adalah orang terdekat yang Tuhan percayakan kepada saya, maka saya akan prioritaskan kepentingan keluarga. Apa yang memang menjadi kebutuhan mereka saya akan penuhi, ya. Apa yang misalnya harus saya lakukan untuk mereka saya akan lakukan sedapat-dapatnya. Jadi keyakinan itu akhirnya memandu saya dalam mengambil keputusan dalam hidup. Wah, keluarga itu saya akan utamakan. Juga di dalam pekerjaan dan sebagainya kita perlu punya itu keyakinan tentang diri kita sendiri itu Bapak ya. Betul, apa yang baik, apa yang buruk, apa yang benar, apa yang salah. Kalau enggak, memang kita akan ketiup oleh angin
dari lingkungan kita mau ini mau itu, kita ini nggak tahu kita apa tuh setuju apa nggak setuju, asal ikut aja. Nah itu nggak bisa begitu. Ya. Hal yang keempat apa Bapak? Terakhir adalah mengenal diri, berarti mengenal misi hidup kita. Sudah tentu ya, tidak selalu kita tahu dengan jelas apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup ini. Seringkali panggilan dan pimpinan Tuhan diberikan secara bertahap, tidak sekaligus. Namun setidaknya kita memiliki gambaran umum akan misi hidup kita. Sebagai contoh ya, saya ingin hidup saya menjadi berkat buat sesama, dan saya tidak ingin hidup saya malah merugikan orang. Saya pun ingin agar hidup saya berjalan dan berakhir dalam integritas. Saya tidak ingin hidup saya berakhir dalam dosa. Saya pun ingin agar terus berkecimpung di bidang kesehatan jiwa dan pembangunan diri manusia. Nah, inilah misi hidup yang Tuhan titipkan kepada saya. Nah, jadi kita tadi telah membahas 4 dimensi mengenal diri ya. Dari mengenal kebiasaan, mengenal kesukaan, mengenal keyakinan diri, dan terakhir mengenal misi hidup. Nah, sekarang kita akan berhenti sejenak dan melihat kaitan antara mengenal diri dan kualitas pernikahan. Tidak dapat dibayangkan ya, apa yang akan terjadi dalam pernikahan bila kita tidak mengetahui apa kebiasaan kita, tidak mengetahui apa kesukaan kita, tidak mengetahui apa keyakinan kita, dan tidak mengetahui apa misi hidup kita. Hampir dapat dipastikan kita akan menimbulkan bukan saja kebingungan, tapi juga masalah. Pasangan akan harus selalu mendebak-debak pikiran dan kemauan kita karena dia tidak mengetahui dengan jelas apa kebiasaan kita, apa kesukaan kita, apa keyakinan kita, dan apa misi hidup kita. Dan dapat dipastikan kita pun akan bergantung pada pasangan untuk membahagiakan dan menemukan makna hidup kita. Kita akan menuntut pasangan menunjukkan dan memberi pengakuan akan kebiasaan kita. Ya, sama dengan itu, kita pun akan mengharuskan pasangan senantiasa tahu akan kesukaan dan ketidaksukaan kita. Dan sudah tentu menghadirkan kesukaan kita dan menyingkirkan ketidaksukaan kita. Bila dia tidak melakukannya, kita marah, kita menyalahkannya. Dan satu lagi, oleh karena kita tidak tahu apa keyakinan kita, maka seringkali kita terombang-ambing dalam pengambilan keputusan. Alhasil kita membebankan pasangan dengan tanggung jawab menata dan mengambil keputusan dalam hidup kita. Dan berkaitan dengan misi hidup, meski kita tidak tahu apa misi hidup ini, kita tahu apa yang bukan menjadi misi hidup kita. Dengan kata lain, kita tidak tahu apa yang kita inginkan dalam hidup, tapi kita tahu apa yang tidak kita inginkan dalam hidup. Nah, ini semuanya ya membuat memang bingung. Pasangan kita itu akhirnya jadinya susah. Karena dia tidak tahu ya siapa diri kita. Karena kita pun juga sebetulnya kita tidak tahu siapa diri kita. Jadi akhirnya bukan saja hidup menjadi terkatung-katung, kita pun akan menyeret pasangan ke kancah kekacauan dan kebingungan. Nah, akhirnya keharmonisan pernikahan sukar dicapai sebab selama bertahun-tahun pernikahan senantiasa dirundung perselisihan. Singkat kata, kita terus disibukkan dengan tugas memadamkan api kebakaran. Energi yang tersedot akhirnya habis. Tidak tersedia lagi untuk menumbuhkan keintiman dalam pernikahan. Iya, Bapak, memang mengenai misi hidup ini, kadang-kadang orang menyebutnya itu hanya secara umum gitu, Bapak ya. Kalau ditanya, apa sih sebenarnya misimu itu? Ya memuliakan Tuhan. Atau kalau menikah ditanya, loh kenapa yang menikah ini? Ya untuk mencari kebahagiaan. Itu kan terlalu umum gitu loh, Bapak. Yang sebenarnya harus dijabarkan secara lebih rinci dan lebih jelas. Tapi dia tidak bisa menjabarkannya. Ini bagaimana, Bapak? Memang kadangnya kita ini perlu bantuan orang untuk menolong kita melihat dengan jelas ya apa sebetulnya misi hidup kita. Nah, salah satu cara untuk mengenal misi hidup kita adalah kita ini memperhatikan apa tuh yang menjadi kerinduan kita, apa yang kita ingin lihat dalam hidup ini, apa tuh yang kita ingin persembahkan kepada Tuhan. Dan seringkali ini berkaitan juga dengan
karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apa yang kita bisa lakukan dengan baik, nah itu yang kita mau nanti persembahkan kepada Tuhan. Dan misi hidup juga seringkali berkaitan dengan pengalaman hidup, Pak Gunawan. Kadangkala ya pengalaman-pengalaman tertentu dalam hidup kita seolah-olah tuh ya mengetuk pintu hati kita dan mengajak kita untuk terlibat di dalam pelayanan untuk hal-hal seperti itu. Misalkan ada orang yang pernah sakit ya, kemudian sembuh, penyakitnya itu berat misalnya. Nah, dia merasa terpanggil untuk melayani orang-orang yang sakit seperti dia, sehingga dia bisa lebih menolongnya karena dia sendiri pun pernah mengalami sakit yang sama. Nah, ini menjadi akhirnya panggilan Tuhan dan misi hidup baginya. Pak Paul, selain faktor yang tadi Pak Paul sudah sebutkan, faktor yang kedua itu yang terpenting di dalam pembentukan pribadi yang sehat itu apa, Pak Paul? Menerima masa lalu sebagai bagian integral hidup, tapi tidak lagi terikat oleh masa lalu. Tidak semua mempunyai masa lalu yang menyenangkan dan dapat dibanggakan. Ada yang memiliki masa lalu yang buruk dan memalukan. Nah, respons alamiah kita terhadap masa lalu yang seperti itu adalah melupakannya. Kita berharap dengan melupakannya maka masa lalu itu akan hilang. Masalahnya adalah kita tidak dapat menghilangkan masa lalu. Kita hanya dapat menyangkalnya atau menerimanya. Nah, pribadi yang sehat bukanlah pribadi yang hanya mempunyai masa lalu yang indah dan menyenangkan. Tidak. Ada kalanya pribadi yang sehat justru berlatar belakang masa lalu yang buruk dan menyakitkan. Kuncinya adalah menerima masa lalu, baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan, sebagai bagian integral hidup, namun tidak terikat olehnya. Maksud saya, kita menyadari pengaruh buruk dari masa lalu, namun kita memutuskan untuk melepaskan diri darinya. Kita bukanlah budak masa lalu. Sebagai contoh ya Pak Gunawan, sewaktu kecil saya sering menerima pukulan fisik dari ayah saya sebagai hukuman atas kesalahan yang saya perbuat. Kadang ia melakukannya secara berlebihan, membuat saya menderita ya karenanya. Nah, setelah berkeluarga, saya memutuskan untuk tidak mengulang metode pendisiplinan yang berlebihan dan menyakitkan itu. Godaan untuk melakukannya ada ya, sebab dalam kemarahan, reaksi alamiah yang langsung keluar adalah keinginan untuk memukul. Namun, atas kasih karunia Tuhan, saya tidak melakukannya. Saya menolak untuk dikuasai oleh masa lalu saya. Nah, ada orang yang misalnya ya Pak Gunawan, terhianati oleh orang tua, misalnya yang tidak setia atau berzina. Nah, setelah dewasa, mereka terus dihantui ketakutan bahwa pasangan pasti akan mengkhianati mereka. Walau pasangan tidak pernah mengkhianati, mereka tetap hidup dalam ketakutan yang menurut mereka real. Mereka terus mencurigai pasangan, cepat menuduh pasangan telah berzina tanpa bukti. Nah, pribadi yang sehat mengakui hal buruk dan tidak menyenangkan yang pernah dialami. Mereka tidak menyangkal, tidak mengkorting atau melencengkannya sesuai selera. Tidak. Mereka menerima apa adanya dan mengakui dampak buruk masa lalu pada diri mereka. Mungkin dampaknya adalah mereka menjadi diri yang tidak aman. Mereka mempunyai kebutuhan akan penghargaan yang besar. Mereka mungkin haus kasih sayang atau mungkin mereka sulit percaya atau dekat dengan orang. Nah, pribadi yang masih dikuasai masa lalu niscaya akan merusak pernikahannya. Mereka bereaksi terhadap pasangan seakan-akan pasangan adalah orang di masa lalunya yang telah menyakitinya atau sebaliknya membahagiakannya. Mereka tidak dapat membedakan dan memperlakukan pasangan sebagai pribadi yang unik dan terpisah dari figur penting di masa lalunya. Ya memang sangat sulit itu Pak Paul untuk melupakan kenangan masa lalu yang terutama yang pahit, yang tidak enak. Itu menimbulkan trauma tersendiri bagi seseorang. Dan ini bagaimana kalau dia tidak mau minta pertolongan pada orang lain dan itu terus mengganggu
kehidupannya pribadi dan juga mengganggu kehidupan pasangannya. Itu memang susah karena memang ya kita nggak bisa paksa orang, apalagi dia sudah dewasa ya. Tapi mungkin kita hanya bisa mengingatkan dia bahwa inilah hidupmu selama ini dan apakah kamu akan mau hidup terus seperti ini selama-lamanya. Kadang saya berkata kepada orang, kita ini mesti memilih. Kita mau hidup kita ini didasari atas ketakutan, atau kita mau hidup kita didasari atas kasih. Maksud saya begini, ada orang yang, sebagai contoh, karena dulu orang tuanya nggak setia, jadi selalu memiliki ketakutan pasangannya akan nggak setia. Sehingga hidupnya itu tuh boleh dikata dibangun di atas ketakutan ini. Selalu mengawasi pasangannya, curiga sama pasangannya, selalu bersiap-siap. Jangan sampai nanti suatu hari pasangannya mengaku dia nggak setia sama dia sehingga dia akan kacau. Jadi selalu bersiap-siap, sehingga kata hidupnya itu berpusar pada atau dibangun di atas ketakutan ini nih. Nah, apakah kita mau hidup seperti itu terus? Apakah kita mau hidup justru berpusar pada dan didasari atas kasih? Kalau kita berkata enggak, saya tetap mau mengasihi dan percaya. Kalaupun nanti pasangan saya itu tuh nggak setia dan menyakiti saya, ya udah saya terima. Saya tahu ada Tuhan, Tuhan bisa memberikan saya kekuatan menghadapinya. Tapi selama nggak ada bukti, ya udah saya akan tetap percaya dan mengasihi dia. Nah, jadi kita pada akhirnya harus mengambil pilihan itu. Dan kalau kita memilih untuk dikuasai oleh masa lalu, misalkan ini oleh ketakutan, akhirnya benar-benar kita nggak pernah bisa menikmati hidup. Nah, faktor yang ketiga apa, Bapak? Faktor ketiga untuk membangun pribadi yang sehat adalah tangguh menanggung kesusahan dan kreatif mencari jalan keluar. Hidup tidak sempurna dan kemalangan tidak selalu dapat dihindari. Kita mesti siap menghadapi dan menanggung kesusahan. Kita harus bertahan sekaligus mengupayakan jalan keluar. Makin tangguh dan makin kreatif kita mencari jalan keluar, maka makin sehat dan makin siap kita untuk menjalin relasi pernikahan yang harmonis. Sebaliknya, makin rapuh dan kaku kita dalam menghadapi masalah, makin tidak siap kita untuk menikah. Nah, ada orang yang senantiasa bergantung pada orang lain untuk menyelesaikan masalah. Setelah menikah, besar kemungkinan mereka akan bersandar pada pasangan untuk menyelesaikan masalah. Ada pula orang yang lari dari tanggung jawab. Mereka pun akan lari dari masalah setelah menikah. Dan ini menyulitkan pasangan untuk menyelesaikan konflik. Jadi jauh hari sebelum kita menikah, kita mesti mempersiapkan diri untuk tangguh menghadapi kesusahan dan berupaya mencari solusinya. Ini penting sekali dalam pernikahan. Kalau kita nggak bisa ya menanggung kesusahan, nggak kreatif mencari jalan keluar, wah, pernikahan kita itu tuh akan terus dirundung oleh masalah. Ya, seringkali itu yang kita jumpai adalah banyak orang yang tangguh gitu menghadapi persoalan-persoalan hidup. Dia bisa lewati itu, tetapi untuk menemukan jalan keluar penyelesaian masalahnya ini yang sulit. Jadi kreativitas untuk menyelesaikan masalah, apalagi menanggulangi supaya jangan terjadi masalah yang sama, ini sulit sekali dia menemukannya, Pak. Betul, jadi itu poin yang bagus, Pak Gunawan. Ada orang yang tangguh menghadapi kesusahan, namun tidak kreatif ya mencari jalan keluarnya. Seringkali orang yang seperti itu, orang yang memang sudah terlalu terbiasa hidup dalam kesusahan, Pak Gunawan. Dan akhirnya itu karena dirundung oleh persoalan, dan gak pernah bisa menemukan jalan keluarnya karena memang terlalu banyak persoalannya, akhirnya memang mereka menjadi orang yang tumpul, gak bisa lagi berpikir bagaimana keluar. Mungkin sekali semangatnya untuk mencari jalan keluar juga udah gak ada karena udah terlalu lama hidup dirundung oleh masalah. Nah, maka ya kita mesti ya belajar dari siapa? Orang lain. Kita bisa baca, kita bisa bicara, kita bisa tanya orang, sehingga kita akhirnya belajar dari mereka bagaimana dengan kreatif mencari solusi. Iya. Faktor yang keempat apa, Pak? Keempat dan terakhir adalah dapat melihat orang secara tepat sekaligus menerima kelemahan orang dan menghargai kekuatan orang. Ada orang yang hanya melihat kelemahan orang sehingga
Apapun yang orang perbuat, mereka selalu mengkritik. Sebaliknya ada yang hanya dapat melihat kekuatan orang dan membutakan mata terhadap kelemahan orang. Nah, apapun yang dia perbuat, orang itu selalu dinilai baik dan benar. Nah, kedua sikap ini menunjukkan bahwa kita tidak melihat orang berdasarkan kenyataan. Kita masih dipengaruhi oleh kepentingan pribadi sehingga sukar melihat dengan jernih. Nah, pernikahan dibangun bukan saja di atas penerimaan, tapi juga penglihatan yang jelas akan siapakah pasangan. Makin jelas dan tepat, makin mudah kita berelasi dengannya. Kita tidak menuntut pasangan melampaui kapasitas dirinya, dan kita tidak mengharuskannya menjadi pribadi yang bukan dirinya. Sebaliknya, jika kita tidak melihat pasangan apa adanya, kita akan terus menuntut pasangan dan mengharuskannya menjadi pribadi yang bukan dirinya. Nah, tidak heran akhirnya ya pasangan letih dan malah menjauh. Ya, memang kita itu berusaha untuk melihat pasangan kita itu secara tepat, Bapak. Tetapi yang namanya manusia ini kan sulit untuk menilai seseorang, orang lain khususnya itu secara objektif. Biasanya penilaian kita itu sangat subjektif sekali, Bapak. Ya. Ada saat-saat tertentu dia memang menyukakan kita dan yang kita ingat, tetapi ya, untuk menilai secara tepat ini kan sulit sekali. Betul, nggak gampang ya. Maka mesti dimulai dari awal, Pak Gunawan. Tadi Pak Gunawan sudah menyinggung betapa pentingnya peranan orang tua. Nah, orang tua yang bisa memberikan tanggapan kepada kita ya, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, tapi tetap menerima kelemahan kita, menerima diri kita, dan tapi bisa juga menghargai kekuatan kita. Nah, interaksi dan tanggapan yang kita terima dari orang tua yang seperti ini, nah ini menolong kita. Akhirnya juga bukan saja melihat diri kita dengan tepat, tapi juga melihat orang dengan tepat. Bisa menerima kelemahan orang, bisa menghargai kekuatan orang. Iya, tapi saya rasa masih ada beberapa faktor lain yang perlu kita bicarakan, namun karena keterbatasan waktu kita harus akhiri dulu bagian ini pada faktor yang keempat ini, Bapak. Namun sebelum kita mengakhirinya, mungkin ada ayat firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan. Amsal pasal 21 ayat 5 menjanjikan rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Nah, kita mesti rajin mempersiapkan keharmonisan dalam pernikahan jauh hari sebelum hari pernikahan, dan itu dimulai dengan diri sendiri. Kita fokus pada diri kita coba perbaiki sehingga kita menjadi pribadi yang sehat, dan pribadi yang sehat inilah nanti yang kita akan bawa ke dalam pernikahan kita. Iya, terima kasih untuk kesempatan perbincangan kali ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pribadi yang sehat adalah kunci relasi yang sehat, bagian yang pertama. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya